Kata Ibnu Khaldun, kalau sudah pajaknya besar-besaran diambil dari rakyatnya, itu tanda kebangkrutan satu negara dan kehancuran satu. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, kalau sudah pemimpinnya, para pemimpin-pemimpin pemangku-pemangku itu memperkaya diri dan menumpuk harta, itu mesti tanda kehancuran satu negeri sudah nampak, katanya. Disitulah peran para ulama, Pak. Makanya saya berharap hari ini biar didengar sama siapapun, berharap hari ini saatnya ulama garis lurus duduk. Di dalam WA saya dengan beliau, Pak Ketua, saya tanya apa judul kita malam ni. Judulnya adalah kepemimpinan dalam Islam. Begitu Ketua ya? Baik. Jadi kalau bicara kepemimpinan dalam Islam ini memang agak gimana gitu. Ini urusannya politik dalam Islam. Bapak Ibu, dalam sejarah kita tak boleh lupakan sejarah. Saya ingin lihatkan kepada Bapak Ibu, saya bentangkan sejarah, nilai sendirilah. Kita mulai dari sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya ambil bukan persoalan hidup Nabi, bukan. Tapi yang kita lihat, Nabi dalam urusan kepemimpinan itu contoh paling ideal, selesai. Tidak ada lagi yang lain. Karena kalau Nabi tidak dicontoh, siapa yang mau dicontoh? Itu satu tanda. Jadi Nabi adalah contoh kepemimpinan yang paling baik. Tidak ada lagi contoh yang lain. Apa karakter yang dimiliki oleh Nabi? Setidaknya ada 4. Satu, Nabi jujur. Yang kedua, Nabi amanah. Yang ketiga, Nabi mesti cerdas. Dan Nabi mesti pandai berkomunikasi. Dalam menyampaikan sesuatu, Nabi punya seni. Kita lihat karakter hadis Nabi. Nabi bicara dengan yang tua, Nabi hormat. Nabi bicara dengan yang sama, ya Aba Bakrin. Dia panggil nama untuk menunjukkan keakraban. Nabi bicara dengan pemuda, ya ghulam, hei anak muda, kata Nabi. Tapi kalau Nabi bicara dengan anak yang kecil, ya bunayya, hei anakku, kata Nabi. Ini karakter komunikasi Nabi dengan siapapun. Tapi bagaimana karakter Nabi berkomunikasi dengan musuh? Kata Nabi, kalian ikut sembah Tuhan kami, kalau tidak kami perangi. Selesai. Coba bayangkan, Nabi berkomunikasi dengan musuh. Kata Nabi, kalian ini ada surat, sembahlah Tuhan yang satu. Kalau tidak kalian betul-betul dalam kejahiliahan, dalam kesesatan. Nabi mengajaknya begitu dia. Ini urusan akidah. Urusan akidah tidak boleh tumpang tindih. Besok kita sembah Tuhan kalian. Hari ini kalian sembah Tuhan kami, tak ada nego. Nabi Muhammad tidak punya nego dalam urusan akidah, tidak pernah. Sekalipun dengan musuh. Umar bin Khattab, Abu Bakrin Siddiq, justru Abu Bakar tidak pakai dia negosiasi. Nego-nego tidak pakai. Tapi tidak lama, 2 tahun. Kepemimpinan Abu Bakar itu 2 tahun lebih sedikit. Karakteristik kepemimpinan Nabi itu tidak ada namanya negosiasi dalam urusan akidah, sekalipun bersama dengan musuh. Ketika dalam penaklukan kota Mekah, di atas perbatasan Mekah itu, di sekeliling perbatasan kota Mekah itu, di atas bukit-bukit itu nampak tuh Masjidil Haram itu. Apa kata Nabi? Kita mau ke sana kepada para sahabat. Kita mau taklukkan itu. Itu semua orang yang berada di Mekah melihat ke arah Nabi dengan para sahabat, langsung gemetaran itu. Abu Sufyan yang datang mewakili. Apa kata Abu Sufyan? Aku masuk Islam. Tapi jangan dijarah. Jangan dijarah. Apa yang jangan dijarah? Harta kepemilikanku jangan. Nabi kata kami tak butuh harta. Akhirnya Abu Sufyan di situ menyatakan keislamannya. Masuk Islam dia, Abu Sufyan itu. Abu Sufyan itu pernah mengintip Nabi bersama Abu Jahal dan kawannya. Dan Abu Jahal pernah katakan kebenaran Islam. Cuma Abu Jahal tak mau masuk Islam. Abu Jahal mengakui kebenaran Islam. Cuma Abu Jahal gengsi masuk Islam. Nah, nanti kita lihatin karakter-karakter yang saya sampaikan ini.
dalam kepemimpinan manusia yang kelak, kata Nabi. Baik, Nabi dalam gaya kepemimpinannya ada satu hal yang harus diambil dari karakteristik Nabi. Adil, hukman wa adalan. Nabi bijaksana dan adil. Sekarang kalau kita kembalikan kepada karakter jahiliyah, itu yang sekarang jauh lebih jahiliyah daripada yang jahiliyah dahulu itu. Kalau jahiliyah dulu nggak ngerti Islam, nggak tahu dia keadilan dan kebijaksanaan itu nggak ada bagi orang jahiliyah dulu. Baca karakternya jahiliyah, ada 19 karakter jahiliyah itu. Bagi orang jahiliyah dulu, yang kaya itu yang berkuasa. Maka kata Nabi ada 6 penyakit yang menjangkit pada penyakit umatku kelak di akhir zaman gitu. Kata Nabi salah satunya adalah orang yang suka menumpuk harta. Mesti konotasinya adalah itu negatif. Halal haram itu tidak jelas. Ya karena memang pada masanya tidak ada hukum halal haram pada masanya. Yang boleh berbuat yang kaya dan yang berkuasa. Dan pemimpin yang boleh jadi pemimpin harus punya harta, bukan karena kebijaksanaan. Kedatangan Abdul Muthalib dan generasinya itu merubah karakter suasana budaya pada masanya. Coba bayangkan. Jadi kebijaksanaannya Abdul Muthalib itu, kedatangan Abdul Muthalib itu merubah suasana budaya ketika itu. Apa budayanya? Budaya menjadi seorang pemimpin harus orang kaya. Tapi ketika itu Abdul Muthalib bukan orang kaya, justru dianggap budak. Makanya namanya Abdul Muthalib itu bukan nama asli, tapi budaknya Muthalib. Muthalib itu paman kontannya sendiri, adik daripada bapaknya. Bapaknya meninggal, anak ini dibawa oleh Muthalib ke Mekah, sampai masuk gerbang Mekah, apa kata pemimpin Quraisy pada yang lain itu? Ini dia budaknya Muthalib yang baru dibawa itu. Kata Abdul Muthalib, kata Muthalib, ini bukan budak, ini keponakan kontan saya. Di dalam sirah ada. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub, karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, atau bisa di dalam kitab Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham. Akhirnya apa yang terjadi? Kedatangan Abdul Muthalib merubah semua karakteristik sampai pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Anak-anak daripada Abdul Muthalib atau Abdul Muthalib menghasilkan generasi-generasi yang beradab, generasi-generasi yang berakhlak. Ketika Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam yang hilang 200 tahun sebelumnya, akhirnya anaknya Al-Haris yang ikut. Diajarkanlah sama Abdul Muthalib. Pokoknya anak-anaknya Abdul Muthalib ini pinter-pinter, baik-baik, cerdas-cerdas dan beradab dan berakhlak. Meskipun waktu itu agamanya belum ada, bukan beragama Islam. Sehingga Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa karakter Nabi? Karakter Nabi mencontoh pada karakter pamannya, mencontoh karakter kakeknya. Baik semua Pak, berakhlak. Nah budaya itu hilang. Yang tadinya yang kaya yang bakal berkuasa, yang tadinya yang kaya yang jadi pemimpin berubah. Pada masa Nabi sampai akhir kepemimpinan dinasti Utsmaniyah. Maaf, sampai kepemimpinan Al-Hasan. Itu sistem kepemimpinan semuanya berdasarkan musyawarah. Siapa yang paling warak dan bijaksana dia bakal jadi pemimpin. Termasuk salah satunya yang Umar bin Khattab tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin, justru bisa jadi seorang pemimpin. Umar bin Khattab itu perlu Bapak Ibu tahu, Umar bin Khattab dalam pandangan kabilah-kabilah Quraisy itu Umar bin Khattab tidak dipandang. Tapi Umar ini orang kuat. Hanya orang memandang kalau Umar ini kuat, itu saja. Sisanya tidak dipandang, kabilahnya nggak dipandang. Tapi kapan dipandang? Setelah Umar masuk ke dalam Islam. Sampai hadis Nabi mengatakan, hadis itu mengatakan Islam akan diperkuat salah satu di antara dua. Satu di antaranya Umar bin Khattab. Yang kedua Abu Lahab. Tapi akhirnya yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, turun surat. Apa nama surat yang turun? Al-Hijr, ayat keberapa? 94. Tidak ada lagi istilah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Udah enggak saatnya kalian berdiam diri. Sekarang semuanya berdakwah. Kata Al-Quran. Lawan tuh orang-orang musyrik itu. Tapi tak disebutkan kafir di situ. Lawan orang-orang musyrik itu.
fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin gitu. Lawan orang-orang musyrik. Umar masuk Islam. Umar masuk Islam, setelah itu diketoknya semua pintu-pintu tadi. Sekarang kita kembalikan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, muncul banyak fitnah. Antara lain fitnahnya terhadap Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab atas pengambil alihan kepemimpinan yang disebut dengan cara yang brutal atau yang disebut dengan rakus kekuasaan. Siapa yang mempopulerkan bahasa ini? Kelompok Syiah yang menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Sudah digambarkan oleh para ulama dan dijelaskan dalam berbagai macam kitab tentang mengapa Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak pernah menyorongkan diri dia menjadi seorang pemimpin, melainkan permintaan daripada Umar bin Al-Khattab. Oleh Umar hanya Abu Bakar yang sangat mirip dengan Rasulullah, tidak ada yang lain. Tidak ada sifat Rasulullah, tidak ada satupun yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar daripada Rasulullah itu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab, yang mirip dengan Rasulullah itu cuma satu, Abu Bakar. Tidak ada satupun yang protes, Pak. Ini awal mula politik dalam Islam. Politiknya, sistem politik yang dibangun musyawarah. Ini yang disebut dengan demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik itu yang begini. Dan itu Allah sebutkan dalam Quran, ada suratnya namanya Asy-Syura. Itu artinya musyawarah. Berserikatlah, bermusyawarahlah. Silakan bermusyawarah. Baik. Nabi wafat. Politik pertama terbangun di Thaqifah Bani Sa'idah. Ini punya cerita sendiri, Pak. Saya tak sampaikan itu. Panjang ceritanya, Pak. Singkat cerita, naik Abu Bakar Siddiq. Dalam masa kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun yang diperangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar adalah pemimpin yang tegas, tidak pandang bulu. Satu, Abu Bakar ini tak pandang bulu sama sekali. Dia tak pandang siapapun. Kata Umar bin Khattab, ya Abu Bakrin, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Kata Abu Bakar, Rasul tidak pernah buat, aku tak akan buat. Ini menunjukkan ketegasan Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab yang keras pun bisa dilawan. Tapi kemudian dilembutkan oleh para sahabat yang lain. Jadi lembut dia, setelah lembut baru diterima pengumpulan Al-Quran. Apa bentuk kekerasan? Bukan kekerasan, ketegasan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Semua yang murtad perangi, yang tidak bayar zakat perangi, yang nabi-nabi palsu perangi. 3 program besar daripada Abu Bakar sebelum dia wafat adalah yang 3 tadi. Orang murtad, yang tidak bayar zakat, kemudian nabi palsu. Dihabisin semua. Islam menang. Tak lama kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Naik siapa? Masih disepakati oleh Muslim Muhajirin wal Ansar atas naiknya Umar bin Al-Khattab melalui pemilihan berdasarkan sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Satu diantaranya Abu Musa Al-Asy'ari. Termasuk sahabat Nabi yang masih hidup, Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Anak daripada Umar tidak memilih bapak dia untuk menjadi pemimpin. Nanti begitu juga sebaliknya, Pak. Ini karakteristik nih. Nanti kita lihat, Pak, karakteristik pemimpin seperti mereka ini apa. Saya pernah ceritakan, Pak, dulu ada seorang Profesor Dr. Yunahar Ilyas pernah bercerita sama saya secara langsung. Ridwan, dia cerita sama saya. Dulu, gitu deh, kami pernah menyarankan kepada para anggota dewan yang duduk di atas sonono. Apa kata dia? Belilah buku Umar bin Khattab, pelajari dan baca. Kalau semua para anggota dewan mau mempelajari karakter-karakter Umar bin Khattab, selesai urusan negeri ini selesai, kata dia. Cuma apa kata anggota dewan itu? Begini aja, Prof, kata dia. Prof yang belikan lewat Muhammadiyah, nanti kasih ke kami, gitu. Masa cuman beli buku aja nggak sanggup, minta belikan sama Muhammadiyah. Untuk beli buku saja anggota dewan minta sama Muhammadiyah. Padahal tinggal keluarkan anggaran beli buku selesai. Berapalah harga bukunya? Paling 200.000, Pak. Setebal ini buku Umar bin Khattab itu. Tapi tidak mau. Karena memang tak mau membaca buku tersebut. Dengan alasan kami tidak punya waktu untuk membaca. Tapi coba bayangkan, kalau memang mereka mau membaca, bayangkan. Setidak dari setebal buku ini ada 1 lembar yang terserap dalam diri mereka. Paling tidak. Tapi tidak mau. Umar bin Khattab. Kita kembalikan Umar bin Khattab. Nah sekarang Umar bin Khattab ini manusia yang paling tegas. Paling tegas. Gaya kepemimpinan 3-4 khalifah ini sudah digambarkan di muka bumi ini.
Nah, nanti tergambar dalam kepemimpinan khilafah Islam setelah Al-Hasan. Umar bin Khattab 10 tahun. 10 tahun. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, ekspansi yang lebih banyak dikerjakan. Yang dilakukan adalah ekspansi, termasuk salah satunya yang fenomenal adalah penaklukan kota Syam, Yerusalem. Yerusalem yang berada masuk dalam lingkaran Syam. Waktu itu Damaskus. Oke Bapak Ibu ya? Baik. Nanti kita lihat gambaran kepemimpinan. Sebelum wafat Umar bin Khattab, kata Utsman kepada para sahabat Nabi, bermusyawarahlah. Carilah pemimpin selain untuk menggantikan diriku, kata Umar bin Khattab. Kata para sahabat ini disepakati nih. Kami minta anaknya Umar saja. Kami tahu betul siapa Ibnu Umar itu. Tahu persis. Kelak Ibnu Umar ini tidak bersepakat dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Kata Umar, cukup saya yang dapat fitnah dan saya yang mendapatkan cobaan yang besar ini. Dan jangan sampai lagi cobaan itu masuk ke dalam keluarga Umar. Terakhir Pak, Umar tidak mau lagi. Cukup dia yang mengalami. Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang pemuda yang sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Muslim Khawarij, ada yang mengatakan dia bukan Muslim tapi lebih pada kafir atau musyrik. Abu Lu'lu'ah dianggap ini gembong pertama yang melakukan kerusakan dari sisi orang-orang yang bahasa lainnya mata-mata orang-orang kafir lah ketika itu, yang membunuh daripada, ada yang mengatakan dia Yahudi dan lain sebagainya. Apa karakteristik daripada Umar bin Khattab? Satu, tegas. Yang kedua, Umar orang yang paling berpegang teguh pada nilai agama. Sangat berpegang teguh dengan nilai agama. Ini yang paling penting nih Pak, yang kita tanamkan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian pada masa Utsman, masuk Utsman bin Affan. Ini awal mula fitnah terjadi di muka bumi ini Pak. Awal mula fitnah terjadi di masa Utsman ibn Affan setelah wafatnya Ali Abu Bakr Siddiq. Kata Nabi dalam hadisnya, kalian tahu siapa yang disebut dengan bab dalam hadis tersebut? Kata Hudzaifah ibn Yaman, huwa Umar bin Al-Khattab. Jadi Pak, ada satu hadis, kata Nabi, dalam hadis tersebut mengatakan ada pintu. Pintu ini kalau terbuka semua fitnah mengalir. Itu siapa pintu tersebut? Umar bin Khattab. Wafat Umar semua fitnah keluar. Siapa orang pertama yang merasakan fitnah itu? Utsman ibn Affan. Apa fitnahnya? Fitnah itu sama seperti sekarang. Nepotisme. Ya, nepotisme, korupsi, ketidakadilan, pemalsuan Al-Quran. Tuduhan ini kepada Utsman bin Affan semua. Utsman mengganti gubernur-gubernur dengan keluarganya, dianggap nepotisme yang tidak benar. Padahal tak seperti itu ceritanya. Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan memegang Al-Quran di dadanya. Dilakukan dengan model demonstrasi. Awal sebab demonstrasi sebagian ulama mengharamkan. Kenapa tidak boleh demo? Oleh sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena banyak kerusakan. Tapi sebagian ulama yang lain membolehkan. Dengan catatan dan bersyarat. Nah, ini bukan lagi sedang mengkritiki kasus-kasus demonstrasi sekarang ya. Tapi perlu ditinjau dalam Islam. Bagaimana model demonstrasi, bagaimana hukum demo dalam Islam itu? Ada Pak. Bukan tidak ada. Sebagian ulama mengatakan boleh demo tapi dengan catatan harus dengan berakhlak dan beradab. Lebih daripada itu tidak boleh. Yang lain tidak boleh. Nah, coba bayangkan. Lalu sekarang bagaimana caranya? Tapi kemudian ulama yang lain mengatakan tidak boleh demo. Ini ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan boleh. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya? Baik. Utsman di demo di rumahnya Pak. Sedang baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran masih di dada dan dibunuh di situ. Saya pernah ceritakan di sini. Berapa kali tusukan sudah pernah saya sampaikan di sini. Bagaimana model kepemimpinan Utsman? Utsman memang secara ketegasan Utsman tidak setegas daripada Umar bin Khattab. Tapi Utsman memiliki kelihayan yang lain. Apa kelihayan yang lain? Ekonomi masyarakat muslim ketika itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini penting Pak. Ini karakter ini penting.
Karakter Abu Bakar itu adalah karakter orang yang tingkat tinggi ilmu tasawufnya. Artinya kedekatan dengan Allah menjadi pionir pertama, Pak. Yang kedua, Umar bin Khattab, kalau pemimpin harus tegas. Di samping dia harus beriman, dia harus tegas. Poin ketiga, di samping dia beriman, di samping dia tegas, dia harus juga punya kekayaan. Kenapa? Biar tidak korupsi, Pak. Bapak Ibu tahu apa hukum korupsi dalam agama? Kata Said Agil itu mencoba mentafsirkan ayat di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Ini dikategorikan orang-orang koruptor itu Nabi tidak mensolatkan jenazahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau ada yang mau mensolatkan silakan, tapi dianjurkan pada semua ulama untuk tidak mensolatkan para koruptor-koruptor itu, jenazah-jenazahnya. Jangan solatkan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, au yunfauna minal ardi, dibuang dari bumi. Coba bayangkan, coba kalau yang kayak gini kita angkat. Coba kita angkat. Yang kayak gini nih, para koruptor tuh enggak usah disolatkan gitu kan. Pada masa Nabi Yusuf, orang kaya dimiskinkan, orang miskin dikayakan. Jadi ada ide dari salah seorang calon pemimpin. Bagaimana kalau koruptor itu dimiskinkan? Itu ide terbaik, Pak, daripada dibunuh, dimiskinkan. Biar dia terasa bagaimana rasanya jadi manusia miskin itu. Orang miskin tidak beriman hadis, Pak. Orang miskin beriman itu yang mulia, Pak. Jadi kalau hadis Nabi kita kaitkan, orang miskin pertama kali masuk surga itu kalau yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak, Pak. Paling cepat masuk neraka dia, Pak. Ini nggak bisa dihisap, apa yang mau dihisap? Sudah jahat dia, tidak beriman, dia tidak perlu dihisap, masukkan aja langsung. Apa yang mau dihisap? Harta mau dihisap, tidak bisa, tidak ada. Nah, jangan salah, Pak. Ini perlu dipahami karakteristik itu. Pada masa 3 kepemimpinan ini, mulai pada masa Abu Bakrin Siddiq, pada masa Umar bin Al-Khattab, pada masa Utsman bin Affan, itu hadis Nabi berlaku, Pak. Tidak satu pun orang yang menempatkan posisi kecuali orang yang paling berhak di situ. Nabi bilang dalam hadisnya, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kalau kelak, kata Nabi, kepemimpinan itu, sesuatu itu diberikan kepada orang yang bukan haknya, yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu saatnya. Maksudnya apa? Kalau orang tak layak berbicara, jangan berbicara. Merusak. Ahli ekonomi jangan berbicara ahli tentang kedokteran. Dan tanda-tanda kehancuran itu sudah nampak sekarang, Pak. Tinggal kita umat muslim ini sadar apa tidak dengan tanda-tanda itu. Bagaimana kita mau sadar kita nggak tahu tandanya, Pak? Umat muslim harus cerdas, harus pintar. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi ada tanda dan karakter kehancuran satu negeri. Disebabkan oleh siapa? Yang pertama disebabkan oleh pemimpin yang zalim. Yang kedua, jika pemimpin, kata Ibnu Khaldun, sudah mengambil pajak dari rakyat, awal kehancuran satu negeri. Coba, itu Ibnu Khaldun, bukan saya yang ngomong. Kata Umar bin Khattab, kalau pemimpinnya memperkaya diri, salah satu tanda kehancuran satu negeri. Coba, Pak. Itu yang ngomong Umar bin Khattab, bukan saya. Ibnu Khaldun boleh dibuka dalam kitabnya Al-Muqaddimah yang tebal banget itu. Baca di situ, Pak. Itu filsafatnya banyak, Pak. Bagus filsafat sosialnya itu. Kita baca, kita perlu, Pak. Biar kita tahu. Maka para pemimpin-pemimpin hari ini, kalau sebagian ulama bilang, mengapa pemimpin itu kok banyak yang melakukan kemaksiatan? Kata para ulama, sebagian cerminan rakyatnya, Pak. Kok bisa begitu, Pak, cerminan rakyatnya? Kata sebagian begitu. Apa maksudnya cerminan rakyatnya? Ya rakyat yang memilih kok. Kalian menentang korupsi, kalian menentang suap, tapi ketika pemimpin itu yang maju, dia main suap, kalian terima karena kalian suka. Coba bayangkan. Ini karakteristik, Pak. Jadi jangan salahkan. Sekarang tidak ada yang bisa kita salahkan, Pak. Siapapun tidak bisa kita salahkan. Siapa yang memilih para anggota dewan duduk di sana? Kita, Pak. Sekarang kita yang sakit hati dengan mereka. Dengan lisan mereka, dengan perbuatan mereka. Kita yang sakit hati. Dampak siapa? Kita yang buat, Pak. Artinya apa? Sekarang ini kita harus mencoba mengembalikan itu. Kalau kita umat muslim ini tidak gotong royong mengembalikan nilai Islam, selesai urusan kita, Pak. Ya kita tanggung sendiri. Sampai di sini bisa dipahami, Pak, ya. Baik. Nah, sila.
Bener. Sepakat itu Pak. Kata beliau bagaimana kalau ada kecurangan di KPU? Ini dia jawabannya Pak. Baik. Kalau kita tahu kecurangan di KPU kan yang pertama, kalau bisa kita lawan, kita lawan. Kalau ternyata kita sudah tak sanggup untuk melawan, maka ada yang dikatakan oleh para ulama. Syekh Hashim Al-Asy'ari pernah berkata, bertahanlah. Bertahanlah. Bertahanlah itu ada dua. Kalau Anda tak sanggup melawan mereka, maka bertahanlah berada pada posisi yang biasa. Tapi kalau Anda tidak sanggup juga, maka beruzlahlah. Kita tidak mungkin beruzlah, Pak. Artinya apa? Kita sudah melawan. Ada satu cerita, Pak, yang sangat unik sekali. Ada seorang pemuda yang dikhianati dan disakiti oleh seorang panglima pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Apa yang dilawan? Ini bukan soal kecurangan lagi. Apa kata dia? Malam hari dia bilang begini, sauhajimuhu fis salah. Aku akan panah dia, aku akan tembak dia dengan salatku. Yang dikhawatirkan sekarang itu, bukan dikhawatirkan, yang dituntut dari umat muslim hari ini, serius bermunajat sama Allah, minta pemimpin. Dan ingat Pak, ini janjinya Allah, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Pasti Allah pergulingkan, pasti Pak. Hari ini Allah lihatkan pemimpin yang zalim di hadapan kita. Allah pandangkan Pak. Allah lihatkan agar satu saja. Liyudhiqahum min ba'dilladzi ma 'amilu bih. La'allahum yarji'un. Kalian agar kalian memandang kata Allah. Ini loh hasil pilihan kalian. Ini loh yang kalian buat dulu. Pandang, perbaiki. Agar kalian kembali kepada jalan yang benar kata Allah. Agar kalian kembali. Jadi sekarang ini Allah perlihatkan kepada kita Pak. Allah perlihatkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Zaharal fasad fil barri wal bahri. Kami tunjukkan kepada kalian kata Allah. Telah muncul di hadapan kalian kerusakan, kehancuran. Disebabkan ulah manusia. Bima kasabat aidin nas. Gara-gara tangan manusia itu sendiri. Ini kata Allah ya. Kata para ulama. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh para ulama. Tangan manusia inilah yang menjadi rusaknya bumi yang baik ini. Bagaimana cara kerusakannya? Korupsinya lah. Kemaksiatannya lah, kecurangannya lah, nepotismenya lah, semuanya Pak mereka lakukan. Sehingga ada satu hal. Makanya Nabi Isa turun, itu cuma dua tujuannya Pak. Kebijaksanaan dan keadilan yang menyebabkan perdamaian. Nah, apa kaitannya dengan yang tadi ditanyakan Bapak itu? Bagaimana cara kita melawan KPU yang curang-curang itu? Satu, kalau kita sudah berjuang seperti yang dilakukan oleh para ulama kita kemarin Pak. Dilawan Pak, dilawan. Tapi ternyata sudah sampai di sana kita tidak punya kekuatan apa, mereka tetap berlawan Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dibenarkan untuk berperang dengan mereka. Itu tak dibenarkan Pak. Berperang ya, berperang. Menyerang mereka kita tidak boleh. Tidak boleh. Maka kata guru saya pernah tanyakan pertanyaan yang sama kepada Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas. Prof, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus melawan, turun ke jalan kemudian kita brutal? Jawaban beliau, itu bukan sifat orang-orang muslim. Nah, saya mengikut itu Pak. Artinya apa? Saat yang kedua katanya, bersabarlah, ada masanya katanya. Kapan masanya? Tapi kok masanya nggak nampak-nampak sekarang nih Pak? Tinggal tunggu. Pahami karakter-karakter tersebut. Nah, karakter yang saya sampaikan tadi Pak, kriteria yang sampaikan tadi, itu mulai nampak. Satu, kata Ibnu Khaldun, kalau sudah pajaknya besar-besaran diambil dari rakyatnya, itu tanda kebangkrutan satu negara dan kehancuran. Satu. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, kalau sudah pemimpinnya, para pemimpin-pemimpin pemangku-pemangku itu memperkaya diri dan menumpuk harta, itu mesti tanda kehancuran satu negeri sudah nampak. Katanya. Disitulah peran para ulama Pak. Makanya saya berharap hari ini biar didengar sama siapapun, berharap hari ini saatnya ulama garis lurus duduk. Tapi kalau ulamanya yang ikut bertikai antara satu dengan yang lain, ulama itu ada dua Pak. Harus kita sampaikan, ulama itu cuma ada dua. Ulama'ud dunya, ulama'ul akhirah. Ulama yang baik dan ulama yang su'. Nabi bilang sendiri dalam hadisnya, kata Nabi, yang aku khawatirkan bukan Dajjal, kata Nabi. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah ulama su' yang memperjualbelikan agama. Yang seharusnya agama dijadikan modal untuk menanamkan, menumbuhkan perdamaian. Tapi justru mohon maaf, diperjualbelikan. Kami jual fatwa, kami jual ini dan lain sebagainya, selesai. Ini dia poin penting.
Bagaimana kemudian yang harus kita lakukan? Ada hal yang harus kita lakukan. Ada Pak. Ada karakteristik kebangkitan Islam. Jadi peradaban Islam ini itu bakal bangkit lagi. Bakal Pak. Karena itu sudah janjinya Allah untuk membangkitkan kembali peradaban Islam itu. Keadilan itu bakal terjadi Pak. Pada dua masa. Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Pertanyaannya, kita mau nunggu Imam Mahdi atau kita mau nunggu Isa? Jadi dua Pak. Imam Mahdi, kemudian setelah Imam Mahdi muncul kemudian Isa alaihissalam. Dalam 10 tanda kiamat besar. Sekarang kita lihat Pak. Kita lihat. Apakah mungkin Allah mempergulirkan kemenangan kepada umat muslim? Mungkin Pak. Mungkin sangat. Karakteristiknya bagaimana? Satu. Kembalikan identitas muslim itu sendiri. Seperti yang pernah terjadi di Turki. Erdogan, Fethullah Gulen mengembalikan nilai-nilai keislaman. Itu yang pertama. Maka politik yang dibangun oleh Erdogan ketika itu politik identitas. Bukan ras. Tapi agama yang menjadi sumber utama dikembalikan kepada dia. Jadikan agama. Maka kemudian itu diperkuat Pak. Sama Pak, Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang diperkuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga muncul yang disebut dengan dinasti Ayyubiyah. Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Umat muslim wajib berpegang teguh dengan nilai agama. Jika pengen menang. Kalau enggak bisa. Modal utamanya di situ. Modal utamanya Pak. Kemudian yang kedua, hidupkan kajian-kajian keilmuan. Cara untuk mempersatu. Mempererat antara satu dengan yang lain. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita sedang mempersatukan, ada pula mohon maaf iblis-iblis yang masuk menghasut. Cerai-berai mereka, cerai-beraikan mereka. Katanya. Ini masalah kita Pak sekarang. Maka kita harus bersatu Pak. Nah, jadi sulitnya adalah ketika kita mencoba membangun persaudaraan, ada manusia-manusia yang terprovokasi. Nah, ini karakter yang paling berat di akhir zaman Pak. Dan yang paling besok pertama kali masuk neraka nih, ini provokator ini. Ini saya harapkan kepada kita semua Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan media, berhati-hatilah dengan siapapun yang membisikkan kita. Mohon maaf Pak, karena yang kadang-kadang membisikkan kita nih, ada maunya Pak. Dan banyak masyarakat kita yang terprovokasi dengan hal tersebut. Dampaknya negatif. Apa negatif dampaknya? Kerusakan. Dampaknya apa? Fitnah. Dampaknya apa? Kehancuran. Dampaknya apa? Menghinakan satu dengan yang lain. Ini poin penting Pak. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya? Baik, kita masuk. Itu baru Utsman bin Affan. Ini belum masuk dengan karakter kepemimpinan ideal ya. Sekarang kita masuk Pak. Utsman orang kaya. Kaya dulu dia Pak. Nah yang terakhir Pak, yang terakhir. Ali bin Abi Thalib. Ini Pak. Yang dimiliki oleh Ali. Yang tidak dimiliki oleh 3 khalifah sebelumnya. Ini dia. Apa bahasa Ali itu? Ali itu disebut dengan apa? Anna madinatal ilmi huwa aliyu babuha. Ali itu Pak, pintu ilmunya Pak. Sekarang pertanyaan saya adalah, kita gabung. Bagaimana cara kita menggabung keempat ini? Yang pertama, akidahnya harus kuat. Imannya harus kencang. Karakter seorang pemimpin, iman harus kuat dulu. Yang kedua, harus punya ketegasan. Atau bahasa lainnya, leadershipnya bagus. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kenapa perempuan, mohon maaf ya ibu jangan tersinggung. Kenapa perempuan tidak boleh jadi pemimpin? Karena perempuan pakai ini Pak. Pakai hati. Pakai hati. Nanti kalau dibahasakan, kasihan Bu, anak kami belum makan begini. Jadi tegas itu penting Pak. Penting banget. Nabi tak pernah pandang bulu. Tidak pernah Pak. Umar bin Khattab tak pengen anaknya Pak jadi pemimpin. Tidak mau dia. Nanti lihat karakter Yazid bin Muawiyah. Dan Muawiyah. Orang yang pertama yang melanggar janji dalam sistem kepemimpinan itu pada masa Muawiyah. Apa kata Muawiyah? Yang pantas jadi pemimpin anakku. Yazid bin Muawiyah. Padahal musyawarahnya tidak begitu Pak. Musyawarahnya kata Al-Hasan, kalau nanti aku mati dan engkau sudah habis masa kepemimpinan wahai Muawiyah, kembalikan kepada musyawarah. Sahabat Nabi masih ada yang hidup. Tapi setelah Al-Hasan meninggal diracun, Muawiyah pun habis masa kepemimpinan. Kepemimpinan diberikan oleh Muawiyah kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Bapak Ibu tahu alasannya cuma 3. Satu, dianggap paling bisa menyatukan.
Sepakat semua ulama yang ada di Damaskus ketika itu kefasikan Yazid ibn Muawiyah. Fasik, pejudi, peminum khamar, pemain perempuan, selesai. Bahkan ada ulama yang mengatakan keluar daripada Islam, kafir dia. Tapi ulama mayoritas mengatakan fasik. Yang kedua, Yazid ibn Muawiyah zalim, dianggap oleh ayahnya baik. Yang ketiga, alasan terakhir yang paling kuat, Pak. Tahu Bapak Ibu alasan terakhir paling kuat itu apa? Karena dia anakku. Bapak Ibu paham maksud saya ini? Nah, tak usah kemana-mana tapi ya, cukup di situ aja. Kita kembalikan, Pak. Karakter yang kedua tadi tegas. Yang ketiga, Pak, pemimpin harus punya harta. Wajib tidak, tapi harus iya. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Persis seperti apa yang dikatakan oleh Dahlan Iskan. Kalau pemimpin berduit tidak mungkin korupsi. Kalau pemimpin itu. Tapi Ustadz, kalau dia sudah cinta dunia mau pasti korupsi, Ustadz. Sebenarnya bukan pasti juga. Tapi kalau imannya kuat, kaya dia, tidak mesti dia mau. Sulit Pak bagi dia untuk kembali korupsi itu. Ngapain saya korupsi? Apa buatnya dia lagi? Makanya nomornya 3. Sekarang yang terakhir Pak, yang keempat, ilmu Pak, cerdas. Kalau pemimpin itu mohon maaf betul. IQ-nya di bawah rata-rata. Siapa yang mau kami ikut? Yang kita mau ikuti siapa? Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan, mohon maaf perhatikan. Yang naik jadi pemimpin hari ini harus kaya, harus pintar, atau harus beriman? Harus kaya, harus pintar, atau harus beriman? Yang naik hari ini. Kan saya tidak mau mengatakan demikian. Bu, sekarang ini kita masanya jahiliyah sekarang. Saking jahiliyahnya sekarang daripada yang dulu, itu kita memperebutkan kursi bukan dengan iman. Bukan dengan cara yang sehat. Semua mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang halal demi tempat duduk yang panas. Tidak ada artinya sama sekali, Pak. Sepanas apa sih kursi itu? Rupanya betul, Pak, panas benar. Yang pernah merasakan, yang belum pernah merasakan ya nggak akan kerasa, Pak. 4. Terakhir anak Nabi Al-Hasan cuma 7 bulan, anak daripada Ali bin Abi Thalib, memimpin cuma 7 bulan. Diracun, meninggalnya diracun. Bapak Ibu, kata Nabi, ini Nabi yang bilang bukan saya. Al khilafatu min ba'di 30 sana. Setelah kepemimpinanku, kata Nabi, 30 tahun. Jadi selama 30 tahun ini masanya bagus. Setelah 30 tahun, kata Nabi, muncul yang disebut dengan mulkun adud, kepemimpinan yang zalim, diktator, otoriter. Dimulai pada masa siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun tidak ada statement resmi yang mengatakan, tapi saya katakan, nepotisme pertama dalam sistem khalifah itu terjadi pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yang menunjuk langsung anaknya Yazid ibn Muawiyah dan tidak mengembalikan sistem khilafah pada masa musyawarah. Jadi Bapak Ibu, berubahnya sistem musyawarah itu ditinggalkan kembali ke masa monarki. Kapan itu? Masa dinasti Umayyah. Perhatikan baik-baik. Muawiyah mengambil khalifah dengan cara paksa. Dinasti Umayyah dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah dengan cara yang brutal. Dinasti Abbasiyah mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah dengan cara yang brutal, oleh kemudian Mongol mengambil kerajaan dinasti Abbasiyah dengan cara yang brutal. Dinasti Andalusia hancur dengan cara yang brutal. Turki Utsmani hancur dengan cara yang brutal. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana umat muslim dan bagaimana cara kita mengambil ibrah dari kebrutalan mereka yang merusak? Itu perang saudara semua, Pak. Perang saudara semua. Sekarang kita lihat, Pak, mengapa Islam itu berubah dari tahap ke tahap itu. Sekarang kita perhatikan. Pada masa dinasti Umayyah, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang zalim. Rata-rata di akhir kepemimpinannya itu yang memimpin mesti yang zalim. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Hancur. Dinasti Abbasiyah sebelum kepemimpinan yang zalim, semua kepemimpinan yang baik, termasuk Harun ar-Rasyid masa kejayaan Islam. Nanti di akhir Marwan itu masa kepemimpinan Islam yang tidak baik, hancur, Pak. Dinasti Turki Utsmani, kita langsung potong Turki Utsmani, tidak usah ke Andalusia, ke Mongol dan lain sebagainya. Kita langsung ke Turki Utsmani. Turki Utsmani sama. Terakhir yang baik pada masa Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid II. Bawah setelah Abdul Hamid ada satu lagi,
Setelah anak Sultan Abdul Hamid ini, baru ada satu lagi, anak daripada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Di sini sudah mulai cinta terhadap dunia. Karakteristik semua ini, Pak, mohon maaf, kita ambil langsung kita potong. Karakteristik kesemua ini, pemimpinnya cinta dunia, cinta harta. Sampai di sini paham, Pak? Bisa dipahami, Pak ya? Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal cocokologi aja. Lihat aja. Kalau para pemimpin kita rakus dengan hartanya dan mereka semua seperti itu, maka itu yang kemudian menjadi persoalan kita hari ini. Maka Bapak Ibu, tugasnya kita semua mengingatkan semampu kita. Kalau kita tak mampu lagi mengingatkan mereka, doakan mereka. Kalau sudah kita berdoa kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngurus langsung, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh lihat kejadian-kejadian itu, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kita berharap dari kejadian-kejadian seperti ini, para anggota dewan bisa berpikir dengan cerdas dan jernih melalui hati dan ilmu dan iman mereka. Agar bisa melihat keadaan. Faktor lisan merusak semuanya. Lisan tok, tapi merusak semuanya. Tapi ingat, dampak perbuatan tersebut. Yang merasakan siapa? Semuanya, Pak. Semuanya. Dan kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Nah, ini poin penting. Maka karakteristik pemimpin yang baik itu menurut Islam dirujuk kepada 4 khalifah kita tadi. 1, Abu Bakar, orang yang sangat tinggi keimanannya. Yang kedua, Umar bin Khattab yang tinggi ketegasannya. Yang ketiga, Utsman bin Affan yang memiliki kekayaan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib yang memiliki kecerdasan dengan keimanan. Sehingga kalau kita punya pemimpin dengan karakter seperti ini, insya Allah kita akan punya masa depan yang baik. Sudah Bapak Ibu tampak siapa wajahnya? Sudah tampak siapa wajahnya Bapak Ibu? Ini tidak dalam rangka promosi ya, dan tidak ada siapa gambarannya. Kita berdoa semoga Allah turunkan karakter-karakter pemimpin yang seperti ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa minta waktu sedikit, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kedamaian kepada negara kita. Allah anugerahkan kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil. Allah berikan keluasan. Allah berikan kelapangan hati bagi siapapun di antara mereka yang melihat kebrutalan-kebrutalan ini. Allah kemudian tanamkan dalam diri mereka karakter atau sifat-sifat yang baik, yang lapang dada, yang legowo, yang mau mengerti, yang mau melihat dengan mata dan hati mereka. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang baik ya Allah. Damai, aman ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu seluas-luasnya kepada kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami pemimpin-pemimpin yang hatinya dekat dengan-Mu ya Allah. Yang hatinya dan nuraninya ya Allah bisa terhindar ya Allah. Bisa terlihat ya Allah, melihat keadaan yang brutal ini ya Allah. Jauhkan mereka dari siasat-siasat syaitan untuk menghancurkan negeri ini ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari kebrutalan ini ya Allah. Jauhkan kami dari azab-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa-Mu ya Allah. Dekatkan kami kepadamu ya Allah. Berikan kedamaian dan keadilan kepada kami ya Allah melalui pemimpin-pemimpin yang beriman, yang adil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.